Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta Terlarang, Mantan Mafia bab 52, kejutan. Malam semakin larut, namun Ella masih betah dengan kegiatannya, membolak-balikan buku yang begitu tebal, dan beberapa kali kelopak mata biru safir ini menatap layar laptopnya yang berisi beberapa pekerjaan. Ia tengah mempelajari hal-hal terkait rumah sakit ini. Dan yang membuat Ella semakin tertarik adalah ketika di dalam ruangan direktur tak sengaja ia melihat buku yang begitu tebal. Dan ternyata buku itu berisi seluk-beluk rumah sakit yang sekarang Ella tempati. Di beberapa lembar berikutnya, ia meneliti sebuah bagan yang berisi tentang silsilah keluarga kekasihnya. Karena yang ia tahu, rumah sakit ini peninggalan kakek buyut Arik. Sepertinya buku ini sudah berusia cukup tua, terlihat dari cover dan warna buku yang sudah kuning kecoklatan. Sesekali keningnya berkerut ketika membaca bagian demi bagian yang berada di buku itu. Tak lupa bibirnya meresap cairan yang berwarna kekuningan itu. Rasa hangat seolah terbakar di tenggorokannya menjadi candu untuk Alek. Tak ada hari tanpa wine di hidup Alek. Ponsel ia tak lama berdering. Tertera nama Vina di layar ponselnya. Dengan malas, ia menekan icon hijau. Al, lo di mana sih? Gue sama Maureen udah nungguin lo. Teriak Vina di seberang sana. Terdengar suara yang begitu bising, membuat Ella sedikit menjauhkan ponselnya dari telinga. Apa? Jawab Ella singkat. Ini udah jam berapa monyet? Udah ditunggu sama Bang Axel nih. Ella berpikir sejenak, gue lupa. Jawabnya seolah tak merasa bersalah sedikit pun. Sementara Vina di sana sudah mencak-mencak, ingin mengkorok leher Ella. Njir, tua lo ya? Pakai acara lupa segala lagi, terus gimana ini? Siapa yang mau maju? Sambung Vian yang masih menggerutu. Lo aja, gue sibuk. Ella mematikan ponselnya secara sepihak, dan Ella benar-benar lupa jika malam ini ia akan turun di sirkuit. Efek terlalu excited membaca buku tua ini. Di sirkuit balapan. Suasana malam seakan berporos di sirkuit, di mana para makhluk bumi ini berbondong-bondong memenuhi tribun di sana, seolah membentuk lautan manusia. Deruman mesin mobil yang begitu memekakan telinga, namun itu yang membuat jiwa muda mereka berkobar. Gimana Ale? Tanya Maureen. Dirinya sedang duduk di atas mobil dan sesekali meresap batang nikotin yang terselip di jemari lentiknya. Di apartemen dia, lupa katanya. Songong banget nih anak. Mana main tutup, telepon gue lagi. Taik emang. Gerutu Vina, lo aja yang turun. Maureen pun mengangguk dan membuang puntung rokoknya yang tinggal setengah itu. Maureen yang turun? Kenapa El? Dia baik-baik aja kan? Tanya Axel sedikit panik. Cike, tanyanya biasa jadi dong. Jangan kayak induk ayam yang harus heboh nyari anaknya. Lo yang tinggal jawab kenapa harus ngatain gue sih? Axel sedikit kesal, lantaran pertanyaan seriusnya tak dijawab oleh Vina. Dirinya benar-benar mengkhawatirkan Axel, karena dirinya sudah beberapa minggu ini tak melihat wajah cantik Ella, yang membuat hatinya berbunga-bunga. Haha, dia baik-baik aja. Dia sibuk. Jawab Vina sedikit kesal melirik Axel. Lalu Axel pun mengangguk dan pergi meninggalkan Vina. Kenapa lo gak pernah lihat gue sih Zel? Apa segala bentuk perhatian yang gue kasih ke lo masih belum bisa membuka hati lo untuk gue? Gumam Vina menatap punggung Axel yang sudah menghilang di banyaknya kerumunan orang. Kembali di dalam apartemen Ella, duduk di balkon kamarnya menatap ribuan bintang yang bersinar di atas pekatnya malam. Mengagumi ciptaan Tuhan yang tak tertandingi, namun pandangannya kosong, tangannya memutar-mutar buku yang cukup tebal, dan terlihat usang ini dirinya baru membaca seperempatnya. Namun entah mengapa ia ragu untuk melanjutkan bacaannya tersebut, padahal di situ hanya tertulis latar belakang
dan silsilah keluarga kekasih yaitu. Jika membahas kekasihnya ini, dirinya sangat rindu dengan bayi besar itu. Terhitung sudah 3 hari ini, ia mendiamkannya, tak menampik dirinya pun merindukan Erik. Terlebih ciuman yang selalu membuatnya candu itu. Elle menggeleng-gelengkan kepalanya. His, mikir jorok mulu lo El. Ngapain ya dia? Jadi kepo. Keterlaluan gak sih gue? Tegumamnya seorang diri, ia meraih ponselnya. Hendak menghubungi nomor kekasihnya itu, tetapi bayangan para wanita malam itu membuatnya mengurungkan niatnya. Walau di acara malam itu, Erik tak sampai bermain dengan mereka, tetap saja ia masih kesal lantaran Erik mengiyakan permintaan sahabat gengnya itu. Nebelin, tapi kangen. Pelainlah memanyunkan bibirnya sebal, tanpa Elle sadari ada seseorang yang terus menatapnya dengan intens di salah satu balkon kamar hotel yang jaraknya tak jauh dari apartemen Elle. Pria itu terus menatap Elle. Dengan teropong di tangannya, ia berdecak kesal dengan melihat pakaian Elle yang begitu seksi. Bagaimana bisa dia mengenakan pakaian seperti itu, tetapi tak merasa kedinginan? Teropongnya ia arahkan, sedikit turun ke bawah, dan sebuah gunung kembar memenuhi lensa teropong milik Erik. Kenapa besar sekali? Bunganya meneguk ludahnya kasar. Terlebih gunung itu terlihat menyembul malu-malu di sana. Pria itu adalah Erik. Dia sampai menyewa satu hotel yang paling dekat dengan apartemen kekasihnya ini, demi bisa melihat wajah cantik yang membuatnya semakin merindukannya. Ternyata menuruti ide gila dari Jonathan bukanlah hal yang buruk, kekeh Erik. Pagi harinya, hari kedua Elle menduduki posisi sebagai direktur di rumah sakit. Pagi-pagi sekali dirinya sudah siap dan rapi mengenakan dress hitam span yang selalu menjadi favoritnya. Rambut panjangnya ia cirlay di bagian ujungnya, wajah imutnya ia make up tipis-tipis, tak lupa lensa mata yang tak pernah ketinggalan. Tak lupa hela senada dengan jas kebanggannya warna putih. Ternyata kedatangannya dibarengi dengan mobil mewah milik Erik. Melalui ekor matanya Elle melirik singkat mobil yang berada di sampingnya. Sial, ia begitu terpana dengan penampilan Erik. Kali ini ia datang hanya mengenakan kemeja berwarna baby blue yang ia gulung hingga ke siku. Rambutnya yang terbiasa rapi kini terlihat sedikit acak-acakan, namun membuat Elle tak berkedip. Ingin sekali ia beranjak dan memeluk dada bidang kekasihnya ini. Stop Elle. Gengsi lebih tinggi dari apapun. Tegumamnya pada diri sendiri, menarik nafas panjang, menegakkan tubuhnya, lalu ia berjalan dengan pandangan lurus ke depan tanpa memperdulikan keadaan sekitar. Ia berjalan dan melewati Erik. Begitu saja. Erik sedikit terkejut dengan kehadiran Elle yang begitu tiba-tiba menyalip jalannya. Anak TK pun tahu jika masuk ke dalam ruangan itu harus ketuk pintu terlebih dahulu. Elle menatap Erik yang baru saja nyelonong masuk ke dalam ruangannya. Bibirnya hendak bersuara, namun urung ketika Elle berucap kembali, tidak terkecuali, walaupun kamu pemilik rumah sakit ini. Suara itu datar. Erik tak memperdulikannya. Lalu ia menyerahkan sebuah dokumen yang berwarna biru itu kepada Elle. Ambil Sweety, tanganku pegal ini, ujar Erik. Elle yang tak kunjung menerima berkas itu. Kedua bola matanya menyipit. Apa itu? Tanya Elle berpura-pura tak minat, padahal Elle sudah menebak apa isi dari map itu. Terlihat jelas logo dari sebuah perusahaan yacek di Indonesia. Seketika jiwa matre Elle menggelora, senyumnya mengembang, tangannya terulur mengambilnya. Kamu serius Rick membelikan aku yacht pribadi? Keucap Elle melongo melihatnya. Erik mengangguk, ya Sweety, bis itu jelaskan tertera kamu sebagai pemiliknya. Lalu Erik memeluk Elle yang masih dengan keterpakuannya. Apapun aku lakukan untukmu Sweety, agar kamu tidak marah lagi. Duniaku tidak baik-baik saja Sweety beberapa hari. Tidak mencium baumu, rengeknya manja. Tapi tidak dengan menghambur-hamburkan uang. Dengan jumlah miliaran rupiah seperti ini Erik. Ucapanku kemarin itu hanyalah candaan. Membeli yacht seperti membeli permen saja. Dumil Elle. Sepertinya Elle lupa seberapa kaya kekasihnya ini. Aku membelinya tidak hanya pakai uangku Sweety.
Mereka bertiga ikut andil dalam pembelian ini. Karena masalah kemarin itu bukan sepenuhnya salah aku, jadi mereka semua harus ikut imbasnya juga, jawab Erik. Ella menghela nafas panjangnya, tapi ini berlebihan Arik. Bagaimana pendapat kedua orang tua kamu coba? Kamu mah? Kesal Ella hendak melepaskan, pelukan Arik yang tak dilepaskan justru semakin kencang hingga Ella sesak napas. Bukan masalah Sweti, jadi aku dimaafinkan. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, renyeknya kembali menyerukan wajahnya di leher Ella. Ella pun mengangguk. Sebenarnya aku sudah tidak marah, hanya kesal saja dengan murid, jawab Ella lalu memeluknya erat.